Gue akan kasih tahu gimana cara kalian bisa besar seperti Deddy Corbuzier. Bukan badannya, bukan karirnya, tapi bisa sebesar YouTube-nya. Walaupun nggak sebesar YouTube-nya juga, tapi kalian bisa meniru jenjang karirnya melalui cara ini, yaitu dengan pansos. Gimana caranya? Langsung aja tonton video ini sampai habis. Halo YouTube, YouTube guys di sini. Jadi di video kali ini gue pengen bagikan tips yang benar-benar nggak dibagikan di orang-orang lain. Ini menurut preferensi dan pendapat gue serta riset gue sendiri. Ya kan, nggak gue ambil dari mana-mana. Intinya ini berdasarkan riset gue aja dan gue pantau channelnya Om Deddy selama dia bikin channel dan gimana cara dia mengembangkan channelnya sampai bisa sebesar ini, itu gue pantau dan akhirnya gue dapat satu kesimpulan yang gue bakal bagikan di video ini. Sebelumnya disclaimer kalau misalkan gue itu udah nggak upload sekitar 3 sampai 4 hari lalu. Oke, sorry. Bukan berarti gue udah mentang-mentang gue udah monet terus langsung bisa tinggal lepas gitu aja, enggak. Tapi ini karena ada satu kesibukan yang harus gue lakukan sendiri. Dan sekali lagi gue disclaimer, gue nggak pernah minta kalian untuk subscribe ke channel ini kalau kalian itu nggak merasa video ini ada manfaatnya. Jadi ya udah, terserah mau subscribe atau enggak, terserah. Kalau kalian ngerasa bermanfaat ya pasti kalian bakal subscribe. Dan gue wajibkan satu, gue minta tolong ke kalian untuk setelah nonton video ini coba deh ya, coba kalian tonton channelnya Deddy Corbuzier. Setelah itu apa yang terjadi gue akan buktikan di video berikutnya. Besok bakal gue langsung upload. Oke, ini bakal gue langsung upload. Jadi intinya setelah kalian tonton video ini, kalian tonton video terbaru Deddy Corbuzier dan kalian akan tahu maksud dari video ini. Tontonnya juga jangan setengah-setengah ya, tonton video ini sampai habis. Tonton videonya Deddy sampai habis, atau ya setengah videonya juga oke lah. Ya, jadi gimana sih caranya bang? Lu cuman bikin tutor-tutor doang nih, maksudnya kayak bawa-bawa nama Deddy tapi nggak dengan data riset yang bagus atau dengan hasil yang impactnya besar. Gue sebenarnya udah yakin bakal ada yang komen begitu juga, dan gue juga bakal yakin kayak ada orang yang nganggep gue so tahu dan banyak omong doang. Tapi kali ini beneran gitu, gue beneran bakal kasih tau ke kalian gimana cara pansos ala Deddy Corbuzier gitu. Sebelumnya kayak kalian pasti paham kenapa Deddy Corbuzier itu bisa sebesar sekarang, kenapa gitu. Karena secara satu, dia tuh emang seorang public figure yang memang karirnya itu juga bukan cuman 1-2 tahun, malah kan udah puluhan tahun lalu bergelimang di jagat maya di Indonesia, khususnya di bidang televisi juga, dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke YouTube gitu kan, dan akhirnya dia nggak masuk televisi lagi. Tapi ya di sini yang jadi satu kelebihannya adalah dia bisa survive ketimbang kayak artis-artis lain yang udah lebih dulu ada di TV dan akhirnya pindah ke YouTube. Itu satu-satu kelebihannya. Dan yang bikin kalian itu kenal banget Om Deddy ya udah pastilah, apalagi selain kayak podcastnya dan juga isi-isi kontennya yang banyak menginspirasi orang, walaupun kadang ada sedikit kontroversi yang terjadi di akunnya dia atau di YouTube dia. Tapi yang gua ambil kesimpulan adalah gimana cara dia pansos sampai akhirnya dia itu punya engagement sebesar itu. Walaupun kasarnya ini bukan pansus sih, nyatanya memang secara emang namanya dia tuh udah ada dari dulu, tuh udah ada dari bahkan tahun 2000-an, sejak ada dia di TV saat ngisi acara sulap. Namanya dia juga udah besar gitu, dan aksi-aksinya juga bukan yang hal-hal biasa, bukan, itu dia orang hebat. Kalau kita lihat karirnya waktu di TV, sama halnya sama di YouTube, karirnya juga hebat kok. Kayak misal bisa ngebangun salah satu podcast terbesar di Asia Tenggara, itu jadi salah satu prestasi juga. Dan banyak orang yang bahkan tanpa dia undang pun orang pengen datang ke channelnya atau pengen datang ke podcastnya dia tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan ada yang pengen bayar untuk sampai datang ke podcastnya dia untuk diwawancarai aja udah. Itu the power of kayak Close the Door ya kan, podcastnya Close the Door. Tapi gimana caranya ini orang bisa survive terus selain kayak karirnya itu yang udah ada dari sebelum-sebelumnya lah. Caranya dengan pansos pastinya. Walaupun tadi udah gue bilang kayak Deddy tuh namanya udah besar, jadi nggak mungkin lah kayak pansos-pansos gitu tetap ada. Dan ini akan gue sangkut pautkan sama yang namanya algoritma, ya kan? Karena kebetulan kontennya Om Deddy ini podcastnya itu bener-bener kayak
yang ngundang-ngundang orang yang lagi viral di masanya ya kan, dengan potensi viral yang benar-benar tinggi banget, tapi tidak mengundang orang-orang bodoh ya kan. Walaupun ada sedikit kasus kemarin kayak ngundang ragil yang ya gay itu, tapi ya udah kelar juga dan udah di take down juga videonya. But orang-orang jadi engage ke dia kan, maksud orang-orang jadi attentionnya pindah ke dia semua karena telah mengundang si orang yang ini itu. Nah, kalian paham lah yang orang Jerman itu. Tapi di situ adalah satu menurut gue kelebihannya gitu, bisa memanfaatkan satu kondisi di mana dia itu bisa mendapatkan traffic yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Walaupun terkesannya kayak bisa membodohi diri sendiri dengan dalam arti kita tuh jadi diserang netizen atau kita jadi dapat engage buruk terhadap masyarakat di Indonesia yang biasanya menonton konten-konten yang berbau-bau ya gitulah, yang konten-konten yang tadinya baik jadi kesannya buruk gara-gara satu konten. Gue jadi ingat satu pepatah yaitu nilas titik rusak susu sebelangan, dimana kita masukin satu racun di sebuah baskom yang penuh dengan susu, akhirnya ya rusak juga semua susunya karena satu titik tadi. Itulah tadi, karena ya ada blunder-blunder dikit, tapi ya itu yang ngebuat dia bisa terus gitu deh pokoknya intinya. Karena gini, setiap kalian collab ya, satu caranya itu adalah collab ya kan. Collab itu kayak misalkan dia ngundang-undang artis terkenal atau ngundang-undang satu public figure juga yang sedang viral di masanya untuk datang ke podcastnya dia dan diwawancarai gitu. Kenapa kok bisa kejadian kayak gini, kenapa kok bisa viral kayak gini, itu dicari gitu. Akhirnya setiap kali orang-orang yang pengen cari orang tersebut, contoh kita cari misalkan kayak kita cari misalkan orang-orang yang datang ke podcast dia, contoh kayak Reza Arab lah ya kan. Reza Arab, setiap kali kita cari Reza Arab pasti ada aja muncul di beranda-beranda teratasnya bersama Deddy Corbuzier, podcast bersama Deddy Corbuzier, atau langsung aja ada di kata kunci dan direkomendasikan kalau misalkan Reza Arab ini lagi podcast sama Deddy Corbuzier. Itulah teknik pansos sebenarnya dan algoritmanya sebenarnya. Dan kenapa gue pengen kalian itu setelah nonton video ini tuh kalian tonton videonya Deddy Corbuzier. Sebenarnya ada tujuannya ya. Ini adalah pansos yang pengen gue ajarin ke kalian, yaitu melalui trik upload video. Dan untuk membuktikannya adalah kalian eksekusi sendiri gitu. Kalian gue minta untuk tonton channelnya Deddy Corbuzier setelah kalian nonton video ini. Dan kalian akan tahu besok setelah gue tunjukin ke kalian kalau misalkan channel gue itu ada perubahan dan dapat viewer yang cukup lumayan akibat gue minta kalian untuk mengupload video gue dengan Om Deddy Corbuzier. Itu kalian coba aja, gue nggak minta kalian, tapi kalau kalian mau lakukan kalian akan melihat hasilnya. Tapi kalau kalian nggak melakukan ya mungkin nggak akan ngeliat hasilnya sekarang juga gitu. Gue bukan pengen minta kalian, bukan pengen ngemis-ngemis ke kalian, tapi kalau kalian mau ngeliat bukti cara pansos dengan trik upload video, ya kayak gini caranya. Kalian buat seolah-olah kalian membahas tokoh besar, lalu kalian tonton video kalian dengan disandingkan sama video-video dengan tokoh terbesar tersebut, maka video kalian akan tersambung. Oke. Gue nggak ngomong tanpa bukti, gue udah males lah ya gitu-gitu. Ya kan, kita lihat aja ke bagian YouTube Studio gue. Kita lihat ke bagian analistik sebentar. Ini gue bakal tunjukin kok. Nah, gue kalau misalkan lu klik di bagian audience, ini lihat. Ini ada channel-channel yang sekiranya itu, nih lihat nih. Channel-channel yang terhubung sama channel-channel gue. Oke. Gue akan tunjukin bentar. Nah, ini adalah channel-channel yang ditonton sama audiens Anda. Yang pertama ya jelas Insan Tutor, Brilliance Tutorial, Durasi Nyaman, EZR Muda, Lapak Teknologi, intinya kayak gini-gini tuh. Cadel Geboy, Bahar Bos, Lutfi A, Wayan Putra Garden, Insan Vlog, Sinau YouTube, Hidayah Record, Lapak Teknologi, sama Zona Tutorial. Nah, kenapa gue suruh tonton kalian channel Deddy Corbuzier? Karena nanti di sini setelah kalian nonton besok channel Deddy Corbuzier, ini akan ada namanya channel Deddy Corbuzier di sini. Oke. Dan nanti di sini di bagian konten yang ditonton audiens Anda akan muncul videonya Deddy Corbuzier. Dan nanti channel gue juga akan direkomendasikan sama penonton Deddy Corbuzier akibat kalian yang nonton video gue itu nonton channelnya Deddy Corbuzier. Udah mulai ngerti di sini?
Jadi itulah tujuan gua sebenarnya untuk ngebuat video ini. Artinya seperti judul di awal, yaitu mau cara pansos ala Deddy Corbuzier atau cara besar seperti Deddy Corbuzier gitu. Nah kayak gitu aja sih sebenarnya caranya. Sebentar gue pengen fokusin video. Nah sebenarnya cara kayak gitu aja cuy, gampang banget kan, maksudnya ya tinggal dioplos aja. Dan cara ngebaginya pun gampang gitu, kalian tinggal ngoplos menggunakan banyak HP atau satu HP pun cukup, tapi sesuai dengan tema kalian. Karena di sini gue pengen ngebuktiin ke kalian kalau misalkan nonton Deddy Corbuzier itu, kalau kalian habis ini nonton Deddy Corbuzier, channel gue akan terhubung dengan Deddy Corbuzier, itu gampang banget. Gampang banget cuy. Dan gue akan ngebuktiin kalian ke besok harinya. Silakan kalian setelah video ini habis langsung ke Deddy Corbuzier. Buruan, gue akan tunjukin dan buktikan besok ke kalian. Segitu aja dari gue. Itulah cara besar seperti Deddy Corbuzier. Pansos, pansos, dan pansos. Terlihat jahat, tapi itu nggak dilarang. Oke? YouTube guys, di sini ada YouTube guys. Jangan lari. Anjay.